Ya kayak gini kan, yang nyari ilmunya saya, cari referensi, Unisma yang tinggal make, padahal yang nyari-nyari kan. Ya gitu nanti dipakai dalil kayak orang pinter gitu. Kalau orang itu kan. Tapi udahlah saya ikhlas, saya tidak minta royalti kayak lagu-lagu itu. Udah. Ini gara-gara cantik, ini cerita bahwa dunia mulai dulu tidak ideal. Nabi pas itu tuh boncengin sepupunya, namanya Fadl bin Abbas. Ya kita tahu kan Muhammad bin Abdillah. Abdillah ini punya saudara namanya apa? Abbas. Yang diboncengkan Nabi namanya Fadl bin Abbas. Melihat terus sama perempuan tadi karena dia cantik. Terus perempuan ini juga melihat Fadl itu ganteng. Jadi mulai dulu entah atmosfer akademik atau atmosfer sosial tetap yang masalah itu yang mulai dulu fitnatur rijal ma'an nisa dan sebaliknya terus. Walhasil tuh falaw wa wajhal Fadl, sebelum Nabi menjawab pertanyaan itu falaw wa wajhal Fadl. Wajahnya Fadl itu ya agak disingkirkan karena terlalu ditengokkan, dialihkan. Tapi bikin masalah baru, pamannya agak terima, abahnya agak terima. Abbas itu pamannya Nabi, berarti bapaknya Fadl. Lawaita ibna ammik, masa kamu sama sepupu kamu gitu? Jadi mulai dulu masalah. Ngadepi orang cantik ya masalah, ngadepi orang sentimen ya masalah, ngadepi kampus bayar ya masalah, nggak bayar lebih masalah. Karena nggak bisa hidup. Jadi dunia mulai dulu tempatnya masalah. Karena dari awal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebelum pertanyaan dijawab itu ada kasus-kasus kecil begini. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana ala abiki dainun akunti qadiyatahu. Kalau andekan bapak kamu punya hutang, apa kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, fadainu wa ahaqqu bil qada, utang haji bapak kamu harus kamu bayar. Itu Imam Bukhari itu tidak dibabkan di bab haji, dibabkan bahwa seorang mufti, seorang kiai itu boleh menfatwakan hukum di tengah jalan. Tapi saya Kiai Jawa Tengah, Anda tidak harus niru karena Anda Kiai Jawa Timur. Itu bisa masalah besar, itu dianggap tidak sopan santun. Tapi segampang itu Islam dikelola Nabi. Orang di jalan. Nabi loh, bukan sekedar rektor Nabi. Sayyidul awalin wal akhirin. Ketemu di jalan, dicegat, ditanya, enggak tersinggung. Nabi. Iya. Rektor takut ketua yayasan sekarang. Struktur zaman akhir itu repot. Rektor juga takut sama ketua yayasan. Takut betul loh, karena yang bisa tanda tangan itu ketua yayasan itu. Makanya saya di UI ikut yang yayasan aja biar keren, rektornya takut. Ya itu satu ilmu. Itu kata Imam Bukhari babul futya fit thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Artinya begini, andaikan semuanya sistem kampus, kemudian perempuan ini ingin belajar tentang menstruasi atau tentang apa saja. Masa nunggu sampai semesternya, nunggu kejuruannya, ini fakultas apa? Ketika dia tanya kebutuhan agamanya, enggak bisa, kamu kan fakultas teknis, masa tanya agama? Padahal fakultas teknis juga butuh agama. Makanya menurut saya Indonesia itu sudah bagus, ada struktural, ada apa? Kultural. Saya ini termasuk yang kultural, tapi kebetulan keramat jadi dipakai yang struktural seperti ini. Tapi saya itu kalau dapat SK entah jadi apa. Biasanya tak saya abaikan, bukan karena sombong atau menolak. Memang nggak boleh kalau dua-duanya kekuatan ini sama-sama di struktural saja atau sama-sama di kultural. Karena kalau struktural tadi, masa orang tanya kebutuhan Islamnya harus nunggu sekolah di situ, nunggu semesternya berapa baru bisa diskusi sama dosennya. Itu pun kalau fakultasnya agama, kalau enggak. Makanya saya mohon kiai-kiai kultural itu ya harus alim betul, terus rileks. Saya itu memang enggak nerima tamu, tapi saya punya ngaji rebunan yang kayak begini. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi biasanya laporannya sama, dimarahin istrinya. Laporannya sama. Jadi sahabat enggak berani tanya Nabi, perempuan enggak saja, dipegang ke dalam Nabi. Ya Rasulullah saya mau tanya, Nabi berhenti. Nah kemudian di bab haji, ini dengerin, di bab haji dibabkan lagi. Babu hajil mar'ati anir rojuli, sehingga di bab badal itu boleh silang. Normalnya kan lelaki diganti lelaki, perempuan diganti perempuan, tapi di bab ini, di bab kaji apa? Badal.
Itu lelaki boleh diganti perempuan karena kasusnya tadi adalah perempuan mengganti haji bapaknya. Terus nanti suatu saat dibabkan lagi oleh Imam Bukhari. Babu niyabati hajil makdub. Jadi tidak harus mati. Jadi dulu orang Indonesia itu kadang benar-benar agak kacau. Bahasa kasarnya itu agak kurang ajar. Kacau sama kurang ajar ya beda tipis. Ada orang sudah sepuh, kaya. Dia sudah agak setruk. Kalau haji langsung apalagi pakai kuota apa plus. Itu kan sampai berapa? Sekarang kalau langsung berapa? Berapa? 400. 500-an. Itu tahu tok apa melakukan ikut haji? Oh, enggak berani kan. Sekitar berapa? 500-an. 6. Kalau kaji amanat, kaji badal berapa? Kalau 15. Lu itu kiainya itu saking kacaunya tadi. Udah biar mati aja nanti lebih murah. Itu kan ngawur betul, makanya saya bilang ngawur betul itu. Udah ini cerita nyata. Kebetulan terus kiai ini itu nyuwun sewu ya, ngajinya itu kayaknya detail saya. Jadi saya dengar keluarganya bilang itu, panggil kiainya suruh menghadap saya. Biar mutola'ah lagi, biar belajar lagi. Belajar sama saya ada di Junis, makanya ini hukum sudah jelimet itu. Panggil terus. Jangan nunggu mati. Kalau mau kaji amanat sekarang saja. Mumpung masih hidup. Jadi beliau ikut niat, ikut mengalokasikan hartanya untuk haji. Kalau sudah mati itu hanya prosedur, harta warisannya nggak bisa diwaris sebelum menghajikan yang sempat berstatus apa? Mampu. Terus tak tunjukkan. Jadi sebenarnya kaji amanat itu dua, menghajikan yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu. Ya. Tapi di Indonesia yang terkenal itu yang sudah meninggal, yang 15 juta tadi. Nah kalau langsung kalau orang kaya kan mustatiknya haji plus, berarti kan 500 juta. Mendingan sudah mati kan tinggal berapa tadi? 15. Loh itu dijawab itu anaknya senengnya Masya Allah karena dari 500 menjadi 15. Oh, ngawur betul itu. Efisiensi 400. Ya, efisiensi itu, efisiensi. Terus tak marahin sama. Enggak, jadi sebetulnya kaji amanat itu dua. Al-hajju anil mayyit, menghajikan yang sudah meninggal. Kedua itu anil makdub. Kalau dalam saya disebut apa? Makdub. Orangnya sudah tidak mampu apa? Haji. Nah, saya termasuk kiai yang ikut menggerakkan cara masif gimana kalau bisa tuh mumpung masih hidup sehingga ini ikut niat. So inovane dolai mobilnya banyak untuk haji saya. Dia ikut intervensi. Tapi kalau sudah meninggal mungkin dia. Jadi kalau sudah meninggal sebetulnya mayatnya itu tak dapat pahala tanda tidak tahu saya. Karena sebetulnya ini hanya untuk menghalalkan tirkah, menghalalkan warisannya. Bisa saja mayatnya jenis orang yang ketika hidup nggak pernah berkomitmen haji. Mungkin nyun sewu karena abangan atau pengetahuan Islamnya rendah atau kebetulan nggak jenis minat haji. Bagaimana dia dapat pahala haji sementara zaman hidup sehat dia nggak pernah kepikiran apa? Haji. Padahal inamal amalu binniyat. Kalau dia sudah mati dan dihajikan keluarganya, sebetulnya haji ini hanya untuk menghalalkan tirkah tadi, pembagian apa? Waris. Makanya kalau yang seleranya belum haji atau gak ingin haji, ahli warisnya harus didik, ajarin bahwa sebagian harta itu milik Allah dan statusnya mustatik supaya yang makdub tadi, yang setruk atau yang sakit ini ikut niat. Walhasil terus kiai tadi, wah, nak ngono kudu ngaji Gus. Ya maksudnya ojo disalami template banyak dia karena tadi efisiensi tadi. Oh itu dari berapa? 500 menjadi berapa? 15 juta berarti 485 ya? Itu kalau 5 jutanya aja disalamkan template itu sebagai upah fatwa bituan. Ya jadi saya mohon, maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Ngelola Islam kayak saya, yang saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan karena punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok, lidah itu bengok, manggil-manggil keras.
Terus sama Allah ayat turun innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam enggak berani. Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah, assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya ada ganggu saya, anak saya ada, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga, makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa enggak, tahu. Kadang-kadang kiainya juga senang ditamoni lah, itu kan ya sudah nggak tahu, itu kan haknya, itu kan apa haknya. Lah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban, karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor nih, kalau pas di luar kan jenengan milik kamu, kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu bisa. Itu kan bisa masalah itu kan. Loh itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya itu? Itu di atas rektor itu. Umar. Itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar jedar itu. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami. Ya makanya kalau rektor di rumah jangan ada yang main ke sana, itu wilayah-wilayah privat itu. Bisa masalah besar itu, wah. Apalagi pas dimarahin di video, wah. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan itu. Jadi makanya saya sering bilang, kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan itu cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu, dia pas sholat. Ya karena cantik tadi. Langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'a jabatu ajizatu. Dia ngelihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak gak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak. Kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa? Dihar, karena beda sekali perspektifnya. Beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan, saya ulang lagi. Karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah, saya istri saya dihar gini. Yang matur pertama itu suaminya. Namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat ya, sama ambil saja Aus bin Somit. Enggak usah diteliti jadi disertasi, itu enggak usah. Disertasi kok ilmunya copy paste. Mau nanti disertanya kata Gus Wak kacau itu, enggak ilmiah itu, ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari kamu biaya pakai Maktabah Samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya, pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu gak mutu ya, datang. Ini cerita surat Mujadalah tadi, kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah, kalau dihar itu kayak tolak. Iya,
Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Khawalah itu cantik, cantik betul. Agak jorok orang. Agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana? Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak gak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala sababi, muda saya, cantik saya dihabiskan oleh dia, maksudnya suaminya Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada digar yang kayak tolak. Tadi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau saya laporkan Allah Ta'ala. Oh itu kalau nggak perempuan tidak bisa. Wih. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlain terus pulang. Pulang di kamar dia sujud. Ya Allah, bilangin nabimu, ini hukum apa? Lagi nabimu, ini hukum apa ya? Saya sudah tidak cantik, sudah tua. Kalau kejadian ini ketika saya masih cantik, nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilayya ja'u. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah, kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya, pasti langsung nikah apa lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan nggak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dihar itu tidak sama dengan apa? Tolak. Terus Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Khawlah. Gugat aja diterima. Datang. Nggak, supaya Pak Rektor ini hati-hati. Ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu. Ya sudah akhirnya. Itu kata Sayyidah Aisyah, saya tahu betul Nabi itu di sini, Khawlah di sana. Itu kalau nggak Nabi nggak tahu. Ternyata tadi Khawlah di kamarnya itu munajat betul. Makanya disebut qad sami Allah qaulal lati tujadil. Tujadiluka itu bukan diskusi, mujadalah itu ada ngawurnya. Bahasa Arab mujadalah itu beda. Mujadalah itu ada ngawurnya, ada kasarnya. Bukan tastafti. Kalau tastafti itu minta fatwa masih normal beretika. Tujadilu bukan tastafti. Kalau tastafti kan masih beretika. Mujadalah itu agak ya debat. Ya kembali ke tadi, berkahnya Indonesia itu ada struktural, ada kultural. Kalau struktural semua, masa orang tanya hukum nunggu semester berapa, nunggu ya pelajarannya harus gitu terus. Tapi yang kultural ya nyuwun sewu harus niru ya mirip-mirip saya tadi gitu, sehingga ada babul futya fitorik. Jangan yang kultural juga ikut struktural. Bisa jam sekian. Lah kalau misalnya yang tadi, yang kasus yang tanya saya tadi, kalau dia istikhadah kan sebetulnya hukumnya sama dengan perempuan apa suci. Coba kalau saya jawab besok aja ke rumah saya, berarti hari itu kan belum tahu hukumnya dia. Padahal hari itu dia sudah harus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Apalagi kalau di Unisma suruh daftar dulu, registrasi dulu. Iya, kebetulan kalau fakultasnya kedokteran misalnya, wah ini tidak bidang saya, coba ganti fakultas saja dulu. Bareng ganti fakultas keagamaan, ternyata jurusannya dakwah, ini tidak bidang saya, ganti dulu syariat. Bisa panjang kan? Jadi sebenarnya kekayaan Indonesia seperti ini harus kita jaga. Makanya saya itu tidak menolak kalau dikasih dokter honoris causa, tapi yang bakatnya kayak saya tidak usah. Saya juga agak perlu, kalau seperti saya juga agak perlu jadi pengurus-pengurus struktural. Nanti jadi tadi nggak saling apa melengkapi. Tapi yang kultural pun harus tetap alim, jangan terus mentang-mentang kultural terus seenaknya itu. Nah, problemnya di Indonesia yang kultural sendiri banyak yang sudah tidak mutolaah kayak tadi itu, yang haji plus tadi itu.
Kata kiai ya, Gus, kowe ngrusak rezekine wong. Kenapa? Jadi aku kadung disalami banyak karena tadi fatwa tadi. Nunggu mati lebih apa? Murah. Wah, kamu harus tobat itu. Tobatnya gimana? Sebagian salam tempel kayak ono masjid separuh tapi ku rodok dosa gede kan. Ternyata takut ya. Takut juga sama masuk neraka dia. Ya jadi ini mukadimah saja, tapi sebetulnya dulu itu Nabi ketika sugeng, ketika hidup itu ceria. Makanya sahabat kalau Nabi sudah di luar, di Sufah itu, sahabat juga cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita anak-anak tuh perempuan agak nakal itu. Dulu juga sebagian tidak akabiru sahabat itu kenal gini-gini terus. Sahabat tertawa-tawa ngenang zaman jahiliyah terus. Nabi tanya, kenapa mereka do tertawa? Ya sahabat kebanyakan, enggak yang akabiru sahabat. Oh itu Nabi ngingat gini-gini. Itu kenangannya sahabat itu. Fayat haku mimma nathak. Nabi itu tertawa dari apa yang kita bisa bikin apa? Tertawa. Intinya ya ceria ya. Sehingga makanya Nabi itu kadang tanya hal-hal yang menurut etika Jawa itu enggak etis, tapi Nabi tanya. Ada orang namanya Handolah. Orang mati syahid harusnya kan enggak usah dimandikan. Ini Handolah ini mati syahid tapi malaikat sibuk memandikan. Nabi kan jengkel karena prosedurnya fikih kan enggak perlu dimandikan. Nah, akhirnya ini gimana ini Handolah itu akhirnya melihat malaikat sibuk mandi kan malaikat Nabi kan ini gimana ini malaikatnya ini fikihnya gimana kan harus. Akhirnya Nabi itu tanya istrinya, kenapa tadi suami kamu kok sibuk malaikat memandikan? Oh itu Nabi pas ada pengumuman perang tuh pas sama saya, terus beliau gak sempat mandi langsung lari. Nah, akhirnya malaikat kan yang ribet itu kan. Saya nggak ngerti itu gimana dia dapat galon, dapat apa malaikat tadi juga nggak tahu saya. Malaikat nyari di mana itu nggak tahu. Tapi itu sampai si Handolah ini gelarnya apa? Ghusilul malaikah, mayat yang dimandikan. Sampai itu menjadi gelar kehormatan. Jadi cerita yang kultural. Ada lagi sahabat yang dipanggil Nabi malah lari, dipanggil malah. Ini cerita orang Arab. Itu tanya, kenapa engkau lari saya panggil? Nabi, saya tadi pas sama istri saya, jadi saya masih junub. Kalau ketemu engkau saya malu karena saya belum suci, belum mandi besar. Kata Nabi, innal mu'min tohirun. Kalau sekedar ketemu ya nggak apa-apa, yang nggak boleh itu sholat. Kalau ketemu saya juga nggak apa-apa. Nanti dapat dipanggil tambah lari. Untung nggak ada sungai berantas. Kalau cemplung repot. Artinya gini, dulu itu ini cerita ya, tanpa mengadili. Soalnya ini cerita tanpa mengadili. Dulu belajar Islam itu ya gampang begitu. Ada kejadian gitu, jadi hukum. Oh orang junub tetap boleh ketemu kiai, ketemu nabi. Nggak harus daftar, nggak harus registrasi, terus nggak harus apa. Nah sekarang itu saya tadi bilang ke Pak Rektor, nggak boleh organisasi ini terlalu mengambil alih semua kebaikan. Harus ada yang apa? Kultural, baik NU, Muhammadiyah maupun apa. Karena ini yang bisa on time, yang bisa setiap apa? Saat, setiap waktu. Tapi ya tetap ada yang struktural nggak apa-apa. Tapi jangan mengganti fungsi yang kultural. Tapi yang kultural juga nggak usah ganti yang apa? Struktural. Makanya ini berkah betul ini saling menyadari, ini saling waras lah bahasa kasarnya itu saling. Karena selama ini kadang-kadang itu dipertentangkan. Padahal jelas kalau pertanyaan-pertanyaan di jalan atau apa yang struktural kan nggak bisa mewakili ini karena harus daftar dulu, fakultasnya harus ini, semesternya harus semester berapa baru mengkaji ini. Dah ya jelas ya. Nah, ini yang mulai ngaji ini tak baca ini nih. Nah, ini serius itu tak kasih referensi tadi. Nah, ini saya baca terjemahnya dulu. Ini kan di Syekh Nawawi itu. Wa yahdiyaka sirata mustaqima kata Syekh Nawawi fi tablighir risalah wa iqamati alamatir riyasah. Fala yabqa may yaqdiru alal iqra alal kufri. Ya ini saya terjemah. Ya terjemahnya dibaca sendiri jadi begini ya. Islam itu membawa kebenaran, tapi kebenaran ini kan masuk ke ruang publik. Ternyata benar saja tidak cukup, karena benar itu bisa jadi objek cemoohan, objek eksploitasi dan sebagainya. Karena masuk ruang apa? Publik. Sebab itu Nabi itu butuh kemenangan.
Karena beberapa aturan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak posisi menang. Dulu yang namanya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bisa apa orang yang membawa kebenaran kalau tidak posisi apa? Menang. Ka'bah bisa ditertibkan dari berhala-berhala itu karena Nabi posisi menang. Makanya kata Syekh Nawawi, menang itu penting, kata beliau, sampai menang itu penting untuk memaklumatkan, untuk mengawal kebenaran, sehingga falayab ko mayak biru alal ikro alal kufri. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa maksa orang Islam itu kafir. Makanya saya minta kalau misalnya kampus-kampus Islam itu besar kayak Unisma, UII besar, kebesaran ini bukan untuk kita tapi untuk Islam, supaya nilai-nilai Islam diterapkan itu lazim saja, bukan hal yang harus diperjuangkan dengan harta dan jiwa, tapi satu kelaziman. Jadi menang tuh kalau di ilmu ini juga jadi berkah, karena beberapa kebenaran ini posisi kita harus menang, karena masuk ruang publik. Itu ada seorang yang cerita, dulu miskin terus kaya. Dia tuh ketika miskin jadi buruh, kebetulan majikannya non muslim, itu dia bingung usul prosedur untuk bikin waktu sholat itu. Setelah dia kaya punya pabrik, gampang kan? Udah kalau duhur jeda. Malah karena dia sosokan kiai yang nggak jamaah kasih sanksi. Intinya kalau menang itu kepena itu, tentu tidak untuk otoritarian atau apa. Sebab itu semua nabi itu pasti pernah dikasih menang meskipun di akhirnya itu. Karena ada kebenaran yang memang syaratnya itu harus posisi menang. Menang itu udah harus di struktural, tadi saya ulang lagi, di kultural ya. Saya pernah didolani lah, kalau bahasa kiainya mungkin disowani, didolani salah satu cucu pendiri NU. Orangnya sudah sepuh. Saya cerita, kalau masyarakat di Indonesia itu semuanya sholat, semuanya anti zina, anti merkosa, anti kriminal, nanti nilai bersama itu juga jadi ukuran calon presiden, calon bupati, gubernur. Karena satu masyarakat yang biasa sholat, biasa anti asusila, biasa anti perkosaan, pasti nggak akan milih bupati yang nggak sholat, bupati yang pernah kasus asusila atau apa. Jika nilai ini bisa menekan satu aturan, artinya kebenaran menjadi pemimpin, jadi panglima. Itu yang diinginkan orang-orang soleh dulu. Jadi kebenaran itu sebetulnya dengan tanda kutip bisa dipaksakan lewat kultural. Kalau nilai-nilai ini disepakati, kan pasti yang tidak seperti itu tidak dipilih kan? Karena nilai ini jadi konsensus. Makanya Quran ngakui wa'mur bil urfi, terus jadi kaidah fikih al-adat muhakkamah, al-adat muhakkam. Begitu juga di kampus. Ada aturan bersama, rektor itu begini, sholatnya sregep, beretika, tidak punya kasus ini. Jika nanti pemilihan juga berdasar itu, yang jadi juga berdasar kriteria itu. Dan kita bersyukur di Indonesia itu, karena yang dianggap mungkar oleh agama juga dianggap mungkar menurut kepolisian, menurut kejaksaan, kayak korupsi, asusila, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba. Yang mungkar menurut agama juga pidana menurut negara. Nah, itu berkah. Tapi negara itu kekuatannya sampai kapan? Ya sampai kultur ini jalan. Kalau kultur ini tidak jalan, kayak misalnya orang Kolombia, itu narkoba itu sudah seperti itu. Makanya ya negara itu bisa mayungi ini selagi kulturalnya masih seperti itu. Ya makanya tadi kita harus menang baik secara struktural maupun secara kultural. Tentu dengan cara-cara yang tetap berkemanusiaan. Ya, itu yang kenapa ada surat Fatah sampai Nabi ngendikan ketika surat ini turun, kata Nabi, unsilat alaiya suratun lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya ini dituruni surat yang lebih saya cintai ketimbang dunia seisinya, yaitu surat Fatah, surat kemenangan. Ya makanya Syekh Nawawi ngendikan menang kitab tabligh risalah wa iqamati alamati riyasa fala yabqa mayaqdiru alal iqra alal kufri. Ya jadi kemenangan kita ini untuk itu. Terus saya teruskan lagi, ada lagi di Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ya kita-kita yang jadi tokoh itu harus menjadi orang mukmin yang kuat. Jangan kalah oleh zaman, jangan kalah oleh macam-macam. Wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddara wa ma syaa. Fa inna law taftahu amala syaitan. Ya saya ulang lagi, mukmin yang kuat
itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Karena berkahnya kuat itu bisa menghandle sekian masalah. Tapi kalau semua kita ini cemen, misalnya begini ya, kota, entah kota mana saja. Itu katanya kan kota itu banyak maksiat, katanya. Tapi saya ulang lagi, kota itu katanya kan banyak maksiat. Kita boleh suudon ya boleh khusnudon. Mau khusnudon ya kayak goblok, nyatanya ya banyak betul. Mau suudon, agama tidak pernah membolehkan apa? Suudon. Tapi berkahnya orang-orang baik yang kuat. Masjid tetap banyak, pengajian tetap banyak, komunitas kesalehan tetap banyak. Berkahnya ini banyak ketika orang-orang yang nakal ini ingin tobat, setiap saat itu ada. Di situ ada masjid, ada majelis taklim, ada lembaga-lembaga kebaikan. Coba kalau orang-orang mukmin itu lemah kemudian menyerah. Wah, gaya masjid di kota ya ora payu akeh maksiat, bikin masjid di kota, bikin itu kan terus selesai semua. Makanya kita butuh al-mukmin al-qawi, butuh orang mukmin yang apa? Kuat. Contoh lagi di Inggris, di Jerman, saya tuh sering ngaji virtual sama teman-teman yang di Jerman, di mana-mana. Mahasiswa Indonesia di salah satu kampus sana itu kadang jumlahnya hanya 50, 40, tapi bikin komunitas pengajian. Gara-gara ini jadi komunitas, lama-lama kebutuhan kampus itu disahkan punya apa? Masjid. Akhirnya ketemu mahasiswa muslim yang dari beberapa negara. Terus mereka bikin apa? Komunitas. Ada ngaji, ada ini. Coba kalau mukminnya lemah, masa di negara non muslim bikin masjid, komunitas saya semuanya non. Butuh orang kuat. Orang kuat itu udah harus otoriter, enggak ada harus. Makanya kata bapak saya kalau didik saya, ada santri atau putranya sendiri disuruh apa enggak mau, ada yang sepuh, disuruh apa enggak mau karena ada yang sepuh. Kata bapak itu, ikut tawaduk, tak mau tanggung jawab gitu. Ya kadang-kadang kan alasannya ini kan wilayahnya rektor, ini wilayahnya kiai, ini wilayahnya orang sepuh. Kata bapak itu tawaduk apa gak tanggung. Ketika seorang muslim dimanapun berada terus berpikir bikin masjid di kampusnya atau bikin komunitas pengajian, ternyata baik-baik, hanya butuh orang kuat. Saya pernah ya ketemu teman-teman TKI di Korea. Itu pertama sholat, itu nunggu jam makan karena WC di sana MCK-nya kan luas, terus dia sholat ketika jam makan di WC di. Terus ketika mereka menunjukkan Islamnya dengan komunitas besar, lama-lama kuat nyewa masjid. Jadi bangunan disewa untuk masjid. Lama-lama setelah uangnya terkumpul, komunitas itu besar, ya bikin masjid. Izinnya padahal mahal. Itu kalau orang-orang tidak bernyali, tidak bisa. Maksud saya ngaji ini supaya jenengan yang di Yunisma itu tambah kuat. Kita kan kultur punya, SDM punya. Masa kalah sama TKI-TKI yang di beberapa negara itu bisa bikin masjid, bisa bikin komunitas. Ya makanya Nabi muji. Dan yang saya senang ini kan ada kata-kata wa habbu ilallah, bukan sekedar lebih baik, lebih dicintai Allah. Jadi Anda bisa jadi wali lewat jalur jadi orang kuat. Ya kan disebut dicintai Allah itu artinya kan wali. Khairun wa ahabbu ilallah. Ya terus ini yang terakhir ini, saya termasuk sering ngaji, sering berpolemik di bab ini, tapi saya pastikan fatwa saya ini benar. Ya itu yang di Fathul Mu'in itu. Jadi begini saya gambarkan ya. Dulu sebelum ada NU berdiri itu kan Mbah Wahab sudah bikin namanya Taswirul Afkar, apa? Taswirul Afkar. Cara pandang, logika yang itu penting Bang, cara pandang. Misalnya gini. Ya contoh gampang kalau di Indonesia misalnya MUI lah yang resmi negara. Di satu daerah itu ada kandidat ketua MUI atau misalnya enggak MUI kepala desa lah. Kalau yang jadi si A ini jadi kacau kampung ini karena dia suka judol, suka judi online, suka macam-macam. Kalau yang jadi kamu karena alumni Yunisma itu soleh lah. Soleh memaksakan, soleh asli, soleh gitu. Sehingga kalau yang jadi lurah itu kamu itu kan orientasinya mungkin ini baldatun thayyibatun. Sudah yang ngaji-ngaji aja gak apa-apa. Ya. Maka orang ini yang soleh ini, kalau saingannya ini orang-orang nyun sewu yang batil, yang soleh ini wajib memaksakan jadi lurah. Meskipun untuk menjadi karena situ sudah politik uang harus bayar. Ini jelas kata Mu'in, wa man ta'ayyana fi nakhiyatin lazimahu qabuluhu wa kadza talabu walau bibadli malin. Ya walau bibadli malin. Yaitu yang bawah itu wa kadza talabuhu walau bibadli malin.
Wa in khofa min nafsihi al-maila. Itu saya terjemah. Jika kamu kredibel dan hanya kamu yang sesuai syariat, maka kamu harus menjadi pemimpin meskipun dengan cara mengeluarkan biaya. Dan meskipun atas nama manusia kamu takut terjerembab dan jatuh pada hal-hal yang negatif. Karena tadi ketika yang jadi lurah itu kamu, orientasinya kan gimana kampung ini mau sholat, di mana kampung ini nyon sewu nggak ada prostitusi, nggak ada narkoba. Orientasi kamu kan islah, membuat masyarakat ini baik. Maka kamu ini harus mengeluarkan biaya. Saya pernah ditanya, Gus itu apa tidak suap? Yang dikatakan suap itu pembiayaan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini kan enggak membiayai hak menjadi hak. Ya membiayai hak menjadi hak. Makanya saya pernah ditanya, Gus kalau pilkades itu kan kalau yang enggak mengeluarkan uang kalah. Katanya mengeluarkan uang itu tidak soleh karena nyuap. Saya bilang, kalau kandidat lainnya itu tidak soleh, kamu mengeluarkan uang nggak apa-apa. Paling Allah kalau kamu soleh, Allah akan bilang kamu itu dermawan. Kalau kamu soleh loh. Tapi kamu nggak soleh, memang Allah bilang kamu istrinya bapak. Kalau di Jawa kan istrinya bapak ya, ibu. Makanya ada yang tanya, orang Arab itu kadang sumpah ilah itu sumpah nggak akan ngumpuli istrinya 4 bulan. Kata Ki Jawa, kok kuat Gus? Orang Arab kan istrinya 4. Jadi punya alternatif. Kalau Ki Jawa ya tak kebala wa minal minkum. Makanya kadang-kadang adat Arab sama Jawa itu beda. Di Arab itu mahar itu mahal. Ini ibu-ibu gak boleh niru orang Arab. Mahar itu apa? Mahal. Saking mahalnya kadang itu orang nikah hanya 1 bulan 3 bulan karena sering nikah orang Arab. Karena mahar itu mahal, misalnya 1 miliar 200 juta 3 mahar itu mahal. Kalau di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Saya itu sering nikahkan tuh sampai bosan yang namanya seperangkat alat apa? Nah itu sama Allah sampai dibilang gini. Ini sama Allah sama dibilang gini. Kalau kamu punya istri dan kamu ceraikan, fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan ditarik kembali. Karena butuh pelarangan, karena jumlahnya besar itu butuh pelarangan. Fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu berikan jangan ditarik lagi karena jumlahnya ratusan juta. Kalau di Jawa gak usah dilarang, tidak akan diambil lagi. Karena seperangkat alat sholat. Nah itu kalau cerainya sudah setahun kan sudah lusuh. Makanya Mbah Mun tuh sering bilang, iki fikih Arab. Artinya gini, teori itu nggak kebayang di Jawa itu ada pelarangan nggak boleh ngambil, nggak usah dilarang juga nggak ngambil. Kalau di Arab dulu itu ada sahabat nikah itu maharnya itu kebun kurma luas sekali. Makanya orang Arab sekali nikah itu ya terus istrinya tuh tenang hidupnya, nggak kayak dinikahi dosen Unisba itu wah. Apa itu? Nggak jelas itu. Nah, betul itu. Pernah dengar tak istilah khulu itu? Khulu itu seorang istri mengakati suaminya supaya mau menceraikan, tapi si istri bayar. Itu di Arab mungkin. Jadi singkat cerita ini dikasih 1 kebun kurma luas. Istrinya nggak seneng karena cowoknya ini nggak ganteng, nggak menarik. Soalnya melihat suaminya itu bawaannya kayak melihat gerduo, nggak seneng. Kan ada orang-orang yang raine juga musibah itu kan ada orang yang itu kan nggak tahu lahirnya kenapa itu kata itu. Mau dibarengi apa nggak tahu. Kalau dukun mesti ngerti ini karena salah tanggal lahir mungkin. Itu kata pertama ada ayat khulu itu tadi. Kalau kamu minta diceraikan ya bayar mahar yang sudah kamu terima kembalikan lagi. Itu sampai ada ayat fala junaha aliman terus fi maftadat bi. Napa fi maftadat bi. Kalau di Indonesia ya tidak mungkin. Khulu coba mahar yang sudah saya kasihkan saya lagi dikasihkan seperangkat alat. Ya selusuh lagi itu kan. Jadi kadang-kadang perasaan fikih Arab sama Jawa itu beda. Makanya saya pernah tanya santri, Gus kok zaujatu abika nggak boleh menikahi istri bapak kamu? Ya ada kepikiran nikah lah Gus, itu kan ibu saya kata.
Oh dasar Kiai Jawa kata saya itu. Di Arab itu ada ummuka, ada zaujatu abika. Ya, jadi jelas ya. Ini karena Anda bawa unisma I-nya itu Islam. Ini makanya ini saya ajarin fikih secara baik dan benar. Ya, jadi saya senang sekali karena ini bertemunya tadi struktural sama kultural. Saya tidak hanya mencintai NU, ya saya juga mencintai Muhammadiyah. Semua ormas yang sehat di Indonesia formal itu saya mencintai. Soal kultur NU ya NU karena kita pesantren, tapi tetap kultur itu harus di atas struktural. Karena tadi struktural itu untuk menjaga stabilitas dengan konstituen yang kaitannya negara. Tapi kalau kultural itu setiap saat, setiap waktu. Orang kan nggak mungkin tanya pengurus PBNU, pengurus wilayah. Tanyanya kan sama kiai setempat meskipun nggak punya jabatan apa? Struktural. Ini harus diuri-uri struktural ini. Jangan kok, tapi kadang-kadang yang struktural ya mangkel, yang kultural juga mangkel loh, terus hasut terus itu. Karena dia nggak dapat fasilitas mobil cabang NU mana gitu. Kalau yang pengurus struktural kan ngalor ngidul bawa apa? Mobil, itu bisa diding-diding ngatur-ngatur. Kadang-kadang yang kultural itu ya drengki terus. Lah saya ini kan kebetulan saya pribadi kebetulan kan yang kultural yang keramat, jadi nggak perlu iri gitu. Karena saya punya mobil, punya umat, punya komunitas. Yang enggak itu kan bisa perhasutan yang jalan itu. Terus saya bilang, gue kere ra ikhlas malah rokok kata saya. Gue nak wis kere menisan apa? Ikhlas. Jadi kalah dunia menang akhirat kata saya. Jangan kalah dunia kalah akhirat gitu. Terus uya Gus astagfirullah. Astagfirullah terlambat kata saya gitu. Karena tadi berkahnya kultural itu orang bisa tanya setiap. Ini yang terakhir saya contohkan masalah istikhadah tadi. Nabi itu punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Ya soalnya Hamnah binti Jahsh. Karena Nabi punya istri namanya Zainab binti Jahsh. Punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Itu kalau tanya Nabi, ya Rasulullah saya ini sering keluar darah gini-gini. Terus kata Nabi, ya sudah kalau ngelewati adat haid kamu, maka itu istikhadah. Oh lebih dari itu Nabi, cara sekarang ya sudah kamu pakai softtek, lebih dari itu Nabi, ya sudah diblebet, lebih dari itu, pokoknya dia ngomong lebih dari itu, saking kuatnya darah yang keluar. Itu Nabi yang menjawab. Jadi yang nggak diketahui nyun sewu kiai yang etis, yang ngomong etika terus, itu sebetulnya nggak pas juga di bab-bab fikih. Hal yang paling pribadi, paling nggak pantas itu dulu Nabi itu kalamin itu. Maksudnya saya ini agak nyindir rektor tuh enak. Di ruang tertutup kalau mau ketemu aja ngelewati berapa baru. Waduh. Itu nemuin Nabi sama rektor gampang nemuin Nabi. Apalagi ketua yayasan ya. Wah, malah ngeri lagi. Mentang-mentang punya SK pemecatan tuh, wah itu hidupnya lebih bahagia. Rektor masih takut sama ketua apa? Saya dulu ya janggal loh, kenapa sih orang kok hormat? Ternyata saya pengurus yayasan baru tahu, saya kan biasa ikhlas jadi kaget kalau ada orang hormat tuh kaget tuh. Tanya. Makanya saya tahu kenapa istikhadah itu rudat ilal adat, dikembalikan adat. Terus kata Nabi, fatahayyadi sab'ata ayamin au sittata ayamin. Kamu haidnya dihitung 6 atau 7 hari. Sebagaimana hari-hari ketika kamu normal, qabla ayusi bagi ma'asobagi. Sebelum kamu kena penyakit itu biasanya haidnya berapa hari, yaitu dipakai apa? Acuan. Yang di atas itu dianggap apa? Istikhadah. Itu jadi sama jangan bayangkan Nabi itu prosedural, mau ketemu rektor janjian dulu, terus yang jaga sudah dibeli. Mau ketemu Pak Rektor sudah janjian. Saya tuh apa lagunya orang struktural. Aduh, loh. Tapi kalau sama saya enak aja. Kemarin Dek Fuad itu cerita 4 hari yang lalu. Gus, itu Mas mau ada ngaji itu Unisma tanggal 20. Saya itu tidak bantah. Pokoknya kalau saya pas nganggur ya saya ngajar. Saya cuma profesional nyiapkan makalah. Saya ini memang pengagum ilmu. Saya tidak pernah ngaji seenaknya, nggak pernah saya. Tapi kalau tanggalnya saya bilang kalau ditakdir saya pas di rumah tak ujar, kalau enggak apa-apa.
Pikiran saya sederhana, Mas. Mereka ngecewakan saya, tidak akan saya kualat, kata saya. Saya tuh kadang-kadang diundang pengajian tuh tersinggung tuh begitu. Masa ya kita ini kan manusia ya, punya aktivitas, punya waktu, punya kegiatan, itu yang ngundang. Harinya dia yang menentukan, jamnya yang menentukan. Kadang Jumawa sak temanya dia yang menentukan. Ini, wah, hanya mentang-mentang kadang-kadang iso nyangoni apa itu. Wah, sangat tidak berakhlak tuh menurut saya. Loh, saya bikin analogi itu begini, tapi tidak semua kiai harus kayak saya. Saya tok aja yang begini, ngawur-ngawur sedikit. Itu kan ibarat gini, saya ini misalnya dokter, ada perempuan cantik, engkek itu. Gus, saya ini punya penyakit kulit, tolong diobatin. Padahal saya tahu penyakit parahnya dia itu jantung. Tapi karena dia agak ngerti apa yang bahaya pada dirinya, yang penting ngerawat muka. Paham ya maksud? Nah orang Islam sekarang itu begitu. Fardu ainnya nggak tahu, tanya fardu kifayah. Kadang tanya sunat. Ada orang lakukan fardu aja tidak bisa, tanya gini, Gus gimana tahajud saya supaya dekat Allah? Sholat fardu nera bener tak kok tahajud? Itu kayak orang tanya kecantikan padahal punya penyakit apa? Jantung. Makanya saya kalau pengajian ada temanya, saya mesti gak terima. Memangnya tema itu kebutuhan Anda, kata saya. Yang tahu penyakit Anda itu kiai, seperti tadi yang tahu penyakit pasien itu dokter. Malah dokter diajarin, dok ini wajah saya gini gimana? Padahal dia punya penyakit apa? Jantung. Jadi memang harus ada kiai-kiai yang agak ngawur kayak saya supaya agak tertib itu, dunia ini agak tertib ya. Juga kadang-kadang, ya betul, saya itu pernah diundang di satu acara. Kebetulan ada yang pernah sepuh. Itu temanya itu gimana hukumnya tahajud berjamaah. Karena masjid daerah saya, Gus, itu ada tahajud berjamaah. Terus kiainya suruh sowan saya dulu, menghadap saya dulu. Tak tanya, tanggamu sholatnya fardu wis bener. Dia dereng, Gus. Oh dasar. Tertibkan dulu cara sholat apa? Fardu, baru bicara apa? Sunat. Wah, nangono rasa ngundang jenengan, Gus, gak situ, Gus. Tapi akhirnya mereka terus sadar, tak angan-angan bener Gus, fardu bener kok tak kok. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh aneh. Tapi kebetulan aneh ini yang melakukan banyak terus tidak aneh. Tapi kita sebagai orang terpelajar itu harus mulai mikir gimana supaya kita ini diskusi Islam secara baik dan benar, yaitu harus takdimul fardi alas sunnah, harus prioritas itu. Jadi dulu ini ceritain kembali lagi ke tadi, dulu zaman Nabi itu gampang, ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah betul engkau Nabi? Itu kalimatnya kasar betul. Antal ladzi tas'umu itu agak kasar. Kamu yang ngeklaim kalau kamu itu Nabi. Tas'umu itu klaim, bukan takulu. Tas'umu ngomongnya orang Arab. Engkau yang ngeklaim kalau diri kamu Nabi. Kata Nabi, iya. Kata. Betul, Allah nugaskan kamu. Iya, kata Nabi. Nabi masih datar, ya terus. Terus, apa ajaran Tuhan kepada kamu? Ya, kamu harus sholat 5 waktu. Itu tok. Iya. Itu tok lo ya. Iya, kata Nabi. Puasa Ramadan. Itu tok lo ya. Iya, kata Nabi. Zakat yang wajib ya, semuanya yang pas. Itu di depan Nabi ini yang saya pakai. Fa wala azitu ala dzalik wala angkus. Demi Allah saya Islamnya mau pas saja, enggak lebih enggak kurang. Terus kata Nabi, man sarrahu ayang dzura ila rajulin min ahli jannah falyangdzur ila hadza. Kalau kamu ingin melihat lelaki ahli surga ya orang ini, sing Islamnya pas itu. Makanya itu Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu' Syarahul Muhadzab itu. Kalau ada pendapat yang mengatakan witir itu wajib, saking khusyuknya orang sampai bilang witir itu wajib. Itu kata Imam Nawawi, semua pendapat itu tidak sah dan batal li hadisil a'robi katanya. Karena ada hadis dialeknya orang apa? A'robi. Jelas orang itu tanya, hal aliyah ghairuha ya Rasulullah, pada kewajiban lain di luar sholat 5 waktu itu? Kata Nabi, lah tidak. Kata Imam Nawawi, kalau kamu mau khusyuk saja, tidak usah wajib-wajibkan witir kata itu. Tetap yang wajib hanya sholat 5 waktu. Nah ini enggak tanya fadilahnya jamaah sholat. Kalau tanya malah tak jawab. Sholat fardu itu menurut Imam Ahmad itu jamaah itu syartun fi sihhati sholat, bukan sekedar pahala 25 atau 27. Riwayatnya kan 25 sama 27 sesuai kualitas apa jamaahnya. Itu menurut pendapat Imam Ahmad, sholat jamaah itu syartun fi sihhati sholat, untuk menjadi sholat sah itu harus berjamaah.
Makanya alhamdulillah kita Syafi'i. Kalau Ahmad, wah masalah itu kamu. Alasannya masuk akal. Alasannya Imam Ahmad begini. Kewajiban itu bisa diukur dengan tingkat digugurkan kalau ada kondisi emergensi darurat. Sholat khauf, sholat ketika perang itu rumit apa enggak? Rumit kan? Ternyata oleh Allah tetap disuruh jamaah. Sampai kaifiahnya susah kan? Iya. Coba. Wa idza darba li salim antab in khiftum ayo sampai itu ketika kamu sholat wa idza qamtum faltakum ta'ifatum wal ya'khudhu asli fa idza sajadu falyakunu miwaraikum tus wal ta'ti ta'ifatur ukhra falyusul wes pokoke walhasil kaifiahnya itu ruwetnya itu gantian dan itu tetap jamaah. Jadi kalau ada yang sujud ada yang tetap berdiri jaga musuh, kalau ada ini sudah berdiri gantian itu yang sujud. Lam yusallu ma'aka fal wal kayak apa? Terus kata Imam Ahmad, kalau se-emergensi itu saja jamaah tidak digugurkan, maka apalagi kondisi normal. Kamu menang semua tuh, masuk akal pendapat Imam Ahmad tuh. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia, karena kadang-kadang orang nggak mau jamaah itu bukan menolak jamaahnya, nggak seneng imamnya. Wes, roh gue senek, roh imam gue senek, wes serat cocok. Lo apalagi ketua yayasan sudah ngerti kalau imamnya minta naik gaji, us malah gak tertarik. Imam kok kedunya dari itu. Aduh. Makanya saya andekan orang-orang Hambali itu hidup, pasti saya cerita di Indonesia itu menolak jamaah bukan karena anti jamaah, itu nggak cocok sama imamnya. Di Indonesia itu imamnya gak kunut aja masalah. Yang kunut imamnya gak kunut juga masalah, atau sebaliknya juga masalah. Sekarang aja era modern, saya tuh sering makmum orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah juga sekarang alhamdulillah sering makmum orang NU. Karena saya ngomong terus. Kalau kunut itu adalah NU, berarti Imam Syafi'i itu NU. Imam Abu Hanifah berarti Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sama NU itu dulu Imam Hanafi, dulu Imam Syafi'i. Mana buktinya kalau Imam Syafi'i punya Kartanu itu? Kan tidak ada buktinya. Boyo biasa aja dari awal kan dua-duanya sepakat kalau itu masalah sunat atau tidak sunat kan, tidak masalah rukun kan. Tapi saya pernah dibantah oleh Banser. Ini memang enggak, saya tahu Gus kalau itu sunat, tapi ini identitas. Repot ini identitas kalau enggak kunut tuh bisa masalah itu. Ya sudah, tapi ya kalau kita yang tekuni ilmu ya biasa aja. Kalau kita yang tekuni ilmu ya biasa aja. Jadi saya mohon karena Unisma ini kan biasanya bacanya Unisma apa Zunisma? Oh ini ya sudah berarti sudah Indonesia banget ini. Saya tuh masih menangi orang baca Zunisma, Zui karena setengah Indonesia setengah rodok mampu Inggris itu. Sekarang sudah diterbitkan ya, sudah muni U semua ya. Unisma. Tapi kalau di UI itu masih asing bilang U itu, karena kelamaan bilang Zui gitu. Kalau Indonesia sudah fase semua U ya. Tapi saya dulu dengarnya ya Zunisma sama ya. Berarti sudah Indonesia. Ya jadi jelas ya lewat ngaji ini bahwa struktural dan kultural tidak harus dipertentangkan. Ya supaya Islam Indonesia itu khazanahnya apa luas karena nggak mungkin orang tanya itu dari Pak Rektor tadi. Bisa ngelewati 3 ya sama yang kultural juga gak usah hasut sama yang struktural karena yang struktural kan gaya kan ngurusi Islam sambil membawa mobil dinas yang struktural yang kultural tuh kasihan dari sawah mencangkul langsung ngajar madrasah. Kasihan muridnya 8 kadang hadir hanya 2 nakal tapi itu yang menjadikan orang Indonesia tahu Islam. Makanya saya setuju sama doa-doa, makanya doa kita itu walil mu'minin al mu'minat itu semuanya didoakan karena yang terlibat membesarkan Islam, menghidupkan Islam itu semuanya bukan kita tok. Ya semuanya bukan kita tok. Saya sering ditanya di pedalaman Kalimantan. Saya ini di pedalaman Kalimantan wajib Jumatan enggak? Ya secara fikih enggak wajib karena belum perkampungan. Masalahnya jamaah saya itu jamaah ngaji, kalau bisa sholat duhur gak mau,
Jumat kok duhur. Aneh kan hari Jumat kok duhur. Ya sudah kalau gitu Jumatan. Katanya tadi gak wajib. Lah dia niku rodok santri, semeneng nara wajib terus rasido gitu. Tapi jamaahnya gak mau. Masa Jumat kok duhur gitu. Makanya alhamdulillah madhab-madhab yang Jumatan harus orang 40 harus gini-gini di Indonesia alhamdulillah tidak melaku, tidak jalan karena kampung-kampung terpencil yang komunitasnya baru 20 mintanya juga Jumatan. Makanya kita cari-carikan dalil gimana. Lah saya termasuk kiai yang ahli nyari dalil-dalil yang tidak. Karena kasihan memang kebutuhannya Jumatan. Masa Jumat kok duhur. Ya udah Jumatan. Dalilnya udah bagian saya yang nyari atau. Masa ini kan kiai baik jadi pokoknya yang gitu-gitu tak cariin itu. Ya jadi kadang-kadang kita butuh. Saya pernah lagi ada Jumatan betul. Saya itu mau ke Jogja. Kebetulan dulu saya pakai bis ban double. Karena saya ini kan termasuk orang soleh lah. Jadi ada Jumatan berhentilah daripada duhur ya sama Jumatan berhenti. Padahal pakai bis, enggak pakai mobil pribadi. Tahun berapa? Sekitar tahun 97 atau 98. Jumatan di satu kampung itu orangnya itu enggak ada 20. Imamnya itu kalau baca Fatihah kayak orang mau melahirkan. Perjuangannya susahnya itu. Iya, kuana semuanya itu. Saya itu bawa santri 2 kebetulan sudah tamat alias, sudah pinter. Mengajinya sudah mahal. Dia ikut saya di Jogja itu karena sorogan kitab Mahali. Padahal kitab Mahali itu kasnya di atas Fathul Mu'in. Sudah termasuk kitab besar lah. Di Al-Azhar itu Mahali sudah untuk gelar apa doktoral fikihnya. Dia mondok saya di Jogja itu karena ngaji kitab apa? Mahali. Singkat cerita santri saya 2 itu. Gus, kok jenengan ndak ada? Nak kon gak mantep ya ada. 2 santri saya itu ya ada, saya ada. Ditanya saya. Kenapa Gus ndak ada? Aku sing manusia, saya yang manusia aja gak tega mau tidak ngesahkan itu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Melihat perjuangannya di situ kayaknya pasti sah. Saya ditanya, ini fikih apa? Ya fikih husnudzon kata saya. Padahal sebetulnya saya itu punya madhab-madhab Hanafi untuk mengesahkan yang seperti itu. Tapi saya tetap guyon ini fikih husnudzon. Karena kalau saya iada itu kan semi suudzon, kalau sholat itu enggak sah. Jadi kamu itu benar secara fikih, tapi nanti dihisab karena suudzon. Karena kamu sampai iada itu menganggap itu tidak sah. Lah saya ini husnudzon tapi agak-agak gak syafi'i karena sebetulnya memang secara syafi'i harus iada. Saya kali ini agak-agak Hanafi kata saya. Tapi demi menghormati perjuangan tadi. Saya bilang tadi, saya yang manusia saja enggak mentolo mau tidak ngesahkan melihat perjuangannya gitu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Maksud saya cerita ini supaya yang jadi apa ya, tokoh lah di masyarakat bacanya banyak. Kayak saya itu ya baca kitab Mizan Kubro, baca kitab-kitab khilaf-khilaf. Bukan untuk tatabbu rukhas mencari yang gampang. Kita ini punya umat banyak dan sebagian memang nggak ngerti apa. Kalau kita bilang-bilang nggak sah terus itu kan kasihan. Ya kan orang awam tuh kalau mau ruko ada noto saronge itu, wah itu bah 3 kali itu nggak sah, kan jadi ribet. Ya, semangat ya muni rasa itu kan. Mbok ngaji itu yang luas itu sehingga bacaannya banyak. Makanya saya tuh ngadepi orang Zunisme apa tenang saja. Bukan karena Jumat, bukan. Ketoknya sinaune akeh aku dari tenang. Ini bukan urusan sombong, tapi urusan profesional apa? Supaya jelas itu apa? Aturan mainnya itu jelas. Jadi nggak boleh orang itu. Ya bener bapak tadi kalau nasihati saya. Iku tawaduk ora tanggung. Itu bapak saya. Jadi kalau ada orang alim kok tidak ngajar atau mau apa sungkan itu tawaduk bukan tanggung. Jadi karena perbedaannya tipis ya. Ada kejadian kebalikannya, orang sudah sopo imami aja dibopong, diangkat. Alasannya beliau itu istiqomah. Alasannya karena mulai muda sampai tua itu jadi imam masjid. Itu berhentinya jadi imam masjid padahal dibopong. Kalau mau khutbah itu dibopong, diangkat 2 orang 3 orang ke mihrab itu. Marinya itu dia berhenti dari masjid itu digojlok bapak.
Iku istiqomah ta mau digenti. Terus sama bapak di coach loh. Alumni pondok Didi nganggur gara-gara kiai-kiai kok jenengan. Maksudnya agak ada regenerasi. Jadi kan beda tipis antara istiqomah sama gak mau. Jadi makanya dunia itu harus ada diskusi. Ternyata tawaduk sama gak tanggung jawab itu ya tipis. Istiqomah sama gak mau diganti itu ya tipis. Nggih ngoten mawon nanti diskusi sakadare nggih tanya jawab sakadare. Sementing aja ibu-ibu tanya rektornya saja nanti.